bersyukur saya masih merasakan kasih Tuhan. Puji Tuhan ya. Kira-kira apakah ada ayat Alkitab yang menjadi pedoman saudara dalam satu minggu ini, atau ada ayat Alkitab yang menegur saudara dalam satu minggu ini? Bagaimana kira-kira? Kalau Desna? Tidak apa-apa, saya saja ya. Ada ayat Alkitab yang saya renungkan dalam satu minggu ini, yaitu terdapat dari Roma 11 ayat 33, di mana kedaulatan Tuhan itu sungguh luar biasa, hikmatnya, pengetahuannya ataupun keputusannya tak terselami jalan-jalannya, dan kita tidak akan pernah mengetahui bagaimana keputusan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi yang saya percayai semuanya akan indah pada waktunya. Baik, kita angkat satu lagu pujian Tuhan. Lagu pujian kita Waktu Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Wahai mengerti lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Baik, kita akan memberi persembahan kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita, sungguh ku bangga Bapa. Kita nyanyikan bersama-sama. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini banding dengan kasih-Mu, namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan Yesus buat segala kebaikan Tuhan pada siang hari ini. Ya Tuhan Yesus, kami telah mengangkat lagu pujian kami bagi-Mu ya Tuhan, dan kami juga telah memberi persembahan sebagian daripada kami. Kiranya Tuhan berkatilah tangan-tangan yang memberi. Semoga Tuhan yang selalu melimpahkan kepadanya sukacita yang berasal daripada-Mu. Dan saat sebentar ya Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu, Kau pakai mulut hamba-Mu, kiranya berkata-katalah Kau Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Nah, nas kita atau bahan kita pada hari ini diambil dari Kejadian 2 ayat 1 sampai 7 dan Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Kita baca dulu Kejadian 2 ayat 1 sampai 7 ya teman-teman. Ayo kalian baca bersama-sama dan juga sambil merenungkannya. 1, 2, 3 ya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan memutuskan ia berhenti dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah baik langit dan bumi pada waktu itu. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semangat apapun itu. Belum ada kebutuhan apapun di barat. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan bumi dan belum ada orang usaha seperti itu. Tapi ada orang naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh muka bumi itu. Ketika Tuhan Allah membuat manusia itu dari sampai ke dalam dunia, demikianlah manusia itu menjadi yang hidup. Ya, kita lanjut dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun dari ayat 1 dan segala yang darat yang menjadi kawin Allah. Dan itu berkata berbentuk kepada itu buah korban dalam diri boleh makan, tetapi bahwa boleh hari yang adalah firman. Janganlah kau makan ada berapa ini, mari kau makan. Kata Yesus berkata kepada perempuan itu, saya kau tidak mati, tetapi Allah mengetahui bahwa kau makan yang akan kau terbuka, dan kamu menjadi seperti Allah. Allah berkata itu baik dan nyata. Perempuan itu melihat bahwa perempuan itu baik untuk dimakan, dan sekiranya lalu buah pohon itu menarik hati, karena memberikan dia. Lalu dia mengambil dari makan yang diberikan kepada suaminya, yang bersama dengan dia, dan suaminya pun makannya. Maka terbelah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka berada. Lalu mereka memakan bahwa pohon akan berdoa. Ketika mereka menemukan dalam Allah yang jalan dalam kedua bapa itu, bersembunyilah manusia dari sini terhadap Tuhan Allah berbicara bahwa kau ada dalam. Tetapi kalau Allah manusia itu berkata kepadanya, di mana engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa kau ada dalam kami, aku jadi takut karena aku gacak. Sebab itu aku sembunyi. Firman siapa yang memberikan katakan kepada bahwa kau ada? Apakah kau makan di bawah yang melarang kau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau berada di sini, dialah yang memberikan kepada kau itu berkata, maka kau makan. Kemudian mereka berkata kepada perempuan itu, apa yang kau berbuat ini? Jawab perempuan itu, ular ini yang memberdayakan kamu makan. Lalu mereka berkata kepada perempuan itu, karena kau berdemikian, tertulah kau di atas segala tanah, di atas segala binatang, dan menurutku engkau menjalan di utara kamu makan sendiri. Aku akan menyerahkan Tuhan antara kau dan perempuan ini, antara turunan dan turunan yang akan menemukan orang, dan
engkau akan menemukan dirinya. Firman-Nya kepada kami, sudah bayar engkau Tuhan akan kuasakannya, dengan kesakitan engkau akan menerima, namun engkau akan berani kepada kami dan dia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan kata dirimu dan jangan dari bohong yang telah beritahukan, jangan makan daripadanya, maka tertutup akan engkau dengan dosa supaya engkau akan mencari dirimu dan jangan sembunyi. Semua ketika dulu yang akan dihasilkan dirimu dan tentu Tuhan juga akan menjadi orang. Dengan dulu engkau akan mencari orang sampai engkau kembali lagi jalan, karena dari situ aku yang sebab kau dan engkau akan menjadi dirimu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebagai yang menjadi ibu semuanya hidup dan Tuhan Allah berkaya dari binatang dan manusia itu dirinya Allah menghadapi mereka. Bagaimana sesungguhnya manusia itu dari seperti salah dari kita tahu tentang baik dan jahat, maka sekarang jangan sampai yang merupakan yang tidak mengambil dari bohong itu dan mengarang sehingga ia itu sopan. Lalu Tuhan bersedia tentang Eden supaya ia mengatakan anak dan kami. Ia mengawal manusia itu dan sudah sunat timur dari tempatnya lah beberapa waktu dengan kata yang menyala dan yang mencoba menjaga atau berpuluh-puluh. Kita kan sudah tadi membaca dari ayat Alkitab ya. Kira-kira apakah ada teman-teman yang dapat menceritakan ayat Alkitab bahan kita yang sudah kita baca barusan, yang kalian ingat gitu, yang kalian Kalau yang pahami? saya pahami dari ayat ini, manusia jatuh ke dalam dosa itu karena si ular yang menggoda si Hawa, Ya. sehingga Tuhan memberikan sebuah hukuman ya kepada Iya. manusia. Itulah mulanya terjatuhnya manusia ke dalam dosa dan terputuslah silaturahmi antara manusia dan Allah. Ya, betul. Saya akan menceritakan ulang ya. Demikianlah pada dahulu diselesaikan Tuhanlah langit dan bumi dan segala isinya, dan pada hari ketujuh ia berhenti, Allah berhenti dari segala pekerjaannya, lalu Allah memberkati dan menguduskan semua yang telah dijadikannya itu. Jadi pada sebelum Tuhan menciptakan langit dan bumi, dunia ini gelap gulita, tidak berbentuk apapun. Dan ada ular yang paling cerdik yang Tuhan ciptakan dari segala binatang, yaitu ular. Kata ular itu kepada manusia itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam tanaman ini boleh kamu makan, bukan? Lalu Hawa menjawab, semua buah pohon-pohon ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang di tengah-tengah taman ini Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah ini, nanti kamu mati. Dan ular itu pun menjawab pada saat itu, ya benar, sesekali kamu tidak akan mati, karena Allah mengetahui pada waktu kamu memakan, matamu akan terbuka dan kamu akan sama seperti Allah, kata si ular. Dan si Hawa pun kelihatannya sedap dan menarik hati buah itu ternyata. Akhirnya dia pun memakan buah yang dilarang Tuhan itu dan memberinya juga kepada suaminya si Adam. Dan pada saat itu setelah mereka memakan buah larangan Tuhan itu, mata mereka terbuka dan suaminya pun mereka telah telanjang, dan mereka ketika mendengar bunyi langkah Tuhan, mereka ketakutan karena pada saat itu mereka telah jatuh ke dalam dosa. Dan Tuhan pun memanggil, di manakah engkau, kata Tuhan. Dan mereka pun menjawab, ketika aku mendengar suaramu ya Tuhan, bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut, kata si Adam. Sebab itu firman-Nya, firman Tuhan, siapakah yang memberitahukan engkau telanjang? Apakah engkau makan buah pohon yang kularang itu? Maka manusia itu pun menjawab, perempuan itu yang memberikan kepada aku, dan aku pun memakannya, kata si Adam. Lalu jawab si perempuan itu, si Hawa, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makanlah buah itu. Maka pada saat itu Tuhan marah, dan Tuhan pun mengutuk si ular akan berjalan dan makan melalui perutnya, dan kepada si Adam hukumannya bersusah payah untuk mencari nafkah, dan kepada Adam bersusah payah mencari nafkah, dan kepada Hawa akan kesakitan saat mengandung. Nah, itulah dari bahan kita pada hari ini. Jadi kita akan masuk ke 4 sistem pertanyaan pedang. Kira-kira apakah ada teman-teman yang di sini tahu, menyimak apa yang kita baca, siapakah Allah dalam bahan kita pada hari ini? Adil, Allah itu adil. Ya betul, adil. Di Kejadian 2 ayat 1, Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan di Kejadian 2 ayat 2, Tuhan yang memberkati. Bisa teman-teman baca. Dan juga di ayat Kejadian 2 ayat 7,
Tuhan yang menciptakan manusia. Dan Tuhan juga itu Maha tahu di Kejadian 3 ayat 5 ketika dia manusia itu telah jatuh ke dalam dosa. Sebenarnya Tuhan itu sudah tahu, tetapi dia ingin kejujuran si Adam. Dan di Kejadian 3 ayat 9 itu Allah yang bijaksana. Kemudian Tuhan itu juga memanggil orang berdosa ketika mereka sudah memakan makanan itu. Tuhan memanggil, di manakah engkau? Ya, seperti itu juga lah pada saat ini Tuhan itu memanggil kita ketika supaya kita bertobat dan datang kepada Dia. Dan Tuhan itu juga mengasihi orang berdosa di Kejadian 3 ayat 21 di mana Dia telah, walaupun Dia sudah murka kepada manusia itu, Dia masih mempersiapkan memberikan pakaian dari kulit binatang. Ya, Dia masih mengasihi. Dan Tuhan itu juga kudus di Kejadian 3 ayat 24. Karena kekudusannya itu, karena manusia itu telah jatuh dalam dosa, dia tidak bisa lagi bersatu dengan manusia. Karena padahal tujuan Tuhan pada mulanya yaitu supaya hubungan kita dengan Tuhan baik, supaya kita berbahagia. Tetapi karena kita sudah jatuh dalam dosa, kita tidak bisa lagi berjumpa dengan Tuhan karena kekudusannya. Nah, sudah tahu kan siapa itu Allah? Ya, Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi, yang Tuhan itu adil, bijaksana, mengutuk orang yang berdosa atau menghukum ya. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah saudara tahu siapakah manusia itu? Siapa manusia itu? Manusia itu Orang yang berdosa. Ya, berdosa. Orang yang melakukan kejahatan. Ya, betul. orang yang melanggar perintah Ya, Tuhan. dapat kita lihat ya teman-teman di Kejadian 2 ayat 7, manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Dan juga manusia itu gampang tergoda dengan dosa seperti Hawa tadi karena si ular menggodanya dan akhirnya dia pun makan buah larangan Tuhan itu. Dan juga manusia itu tidak bisa menguasai diri. Ketika ada godaan di depan matanya, wah langsung tergoda dia itu. Tidak mampu menguasai diri dan juga suka menyembunyikan kesalahannya. Penakut, ya penakut. Mereka ketika mendengar suara langkah Tuhan, mereka menjadi takut karena mereka telah melakukan dosa. Manusia itu juga ingin sama seperti Allah di Kejadian 3 ayat 5 sampai 6. Karena si ular menggoda, Tuhan melarang karena dia takut kalau kamu akan sama seperti Allah. Nah, manusia itu pun pengen seperti Allah, padahal kita ini adalah ciptaannya. Masa kita pengen sama seperti Allah? Nggak logika kan? Dan juga suka menyalahkan orang lain. Ketika Tuhan bertanya kepada Adam, dia menyalahkan Hawa, dan Hawa pun menyalahkan ular. Begitulah juga dalam kehidupan kita suka menyalahkan orang lain, padahal kita yang melakukan. Lempar batu sembunyi tangan. Itulah kata-kata zaman sekarang. Dan juga manusia itu penuh dengan dosa ya. Penuh dengan dosa kita semua di sini ya kan. Saya juga penuh dengan dosa. Jadi pertanyaan yang ketiga yaitu apa yang harus kita lakukan setelah membaca nas kita pada hari ini. Ya, yang harus kita lakukan yaitu menaati perintah Tuhan, mampu menguasai diri ya kan. Iya. Harus kita mampu menguasai diri supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Berkata jujur. Ketika kita melakukan kesalahan, seharusnya kita berani berkata jujur, setia kepada Tuhan walaupun ada godaan. Dan pertanyaan yang keempat, apa yang dilarang dosa pada nas ini? Ya, yang dilarang dosa pada nas ini ya, kita jangan suka menyalahkan orang lain. Dosa itu kan kalau kita kita salahkan orang lain, padahal kita yang melakukan juga. Karena maunya kita makanya sempat terjadi. Dan juga jangan pernah sama seperti Allah. Jangan pernah sama seperti Allah. Jadi sekarang kita sudah tahu siapa itu Tuhan, siapa itu manusia, apa yang harus boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh, apa yang dilarang dosa. Nah, kira-kira menurut teman-teman di sini, apakah masih relevan nas ini pada kita saat ini? Masih ya. Karena kita harus taat dan melakukan setiap perintah Tuhan. Karena setiap kita menyimpang dari jalan Tuhan akan membawa kita kepada jurang pemisah dengan Tuhan. Adam dan Hawa pun karena melakukan dosanya makanya dia harus pergi dari taman itu, makanya Tuhan mengusir dia. Dan juga jangan pernah kita sepele dengan dosa. Mereka karena sepele dengan dosa makanya
mereka sempat tergoda. Ya, jangan sepele dengan dosa. Jadi sekarang saya bertanya kepada kalian, apakah sudah mengambil keputusan ketika sudah mengetahui siapa itu Tuhan, siapa itu manusia, apa yang boleh dilakukan, apa yang dilarang dosa? Apakah sudah mengambil keputusan untuk dapat menaati setiap perintah-perintah Tuhan dan mau menerima Yesus dan mau lebih sungguh lagi dalam melayani Tuhan, setia dalam goncangan, dan mampu menguasai diri dan menerima konsekuensi dosa dan juga jangan suka menyalahkan orang lain. Bagaimana saudara? Apakah kalian sudah mau lebih sungguh lagi dengan melayani Tuhan? Lebih sungguh lagi. Ya. Bagaimana sih Pak? Ya, amin. Semoga semangat ya. Kita harus setia melayani Tuhan karena hidup kita ini adalah hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi kira-kira teman-teman pada saat ini, karena kita sudah tahu siapa Tuhan, siapa manusia, apa yang dilarang dosa dan apa yang harus kita lakukan, kepada siapakah kita akan menceritakan tentang kabar baik ini? Kepada orang yang belum percaya Tuhan. Ya, siapa itu Desna? Mungkin atau ada teman, atau ada pacar, atau ada sahabat gitu. Kepada teman, siapa teman itu Desna? Teman kecil sih. Temannya Si Dino. Dino. Kalau Silpa, kepada siapa nanti Silpa ceritakan kabar baik ini? Kalau si Siska Sama sahabat. sama sahabat. Siapa sahabatnya? Bilanglah biar kita doakan ya. Sahabatnya Rizka. Oh ya. Jadi kita sudah tahu siapa itu Tuhan. Kita telah mendengarkan firman yang pada hari ini yang ingin Tuhan sampaikan pada saat ini. Jadi kita harus melakukannya ya. Harus melakukan dan setia kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa, dan untuk teman-teman kalau sudah berniat untuk setia dalam melayani Tuhan, bisa kita doakan kepada siapa kita akan menceritakan supaya kita diberikan kekuatan untuk mengabarkan kabar baik itu. Kita bersatu dalam doa. Kembali lagi kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, di mana kami telah selesai untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkatilah firman yang pada hari ini telah kami dengar supaya dapat bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Dan pada saat hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk teman kami Desna, Silpa, Siska. Pada saat ini dia mau lebih sungguh lagi untuk melayani Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dia di saat dia mengabarkan kabar baik ini kepada orang yang dia mau sampaikan. Tuhan yang memberikan kekuatan. Kiranya apapun kuasa setan apapun yang ingin mengganggu atau menghalangi niat mereka, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati dia Bapa, supaya nama-Mu semakin dimuliakan. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.